Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Semoga kita selalu dipertemukan di segala kesempatan untuk berbagi ilmu, menambah ilmu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkati hidupnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang budiman, kali ini saya ingin memaparkan atau menyampaikan sebuah judul, menyampaikan satu materi dengan judul keadaan dan keberadaan ruh di alam barzah. Dalam Muhtasar Ar-Ruh Libnil Qayyim, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa sesudah ruh direnggut, apabila ia suci dan punya sanak keluarga penghuni surga, mereka akan menyambut ruh pendatang itu dengan riang gembira. Mereka pun menanyakan tentang manusia-manusia yang masih tinggal di dunia. Kemudian ruh itu tadi diangkat untuk menghadap Tuhannya. Setelah itu ruh diturunkan ke bumi untuk menyaksikan jasadnya dimandikan, dikafani dan diangkat. Ruh itu berkata, segerakanlah aku, atau kemana aku akan dibawa. Selesai jasad diletakkan ke liang kubur, ruh itu akan kembali dan berada di antara jasad dan kafan, siap menghadapi pertanyaan dua malaikat. Ia pun mendengar suara langkah terakhir dari pelayat yang meninggalkan kubur. Hal itu senada juga terdapat keterangan dalam Masahid al-Maut wa Ahwal al-Barzah wa al-Kubur, karya Abdullah al-Talidi. Dalam kitab ini disebutkan keterangan, entah bersumber dari hadis atau bukan, bahwa jika mayit dimasukkan ke dalam kubur, dimasukkan ke dalam liang lahat lalu ditutup dengan tanah, maka ruh akan kembali ke jasad. Saat itulah terjadi himpitan dan tekanan kubur. Lalu datanglah dua malaikat penguji yang berwarna hitam sekaligus biru. Kalau itu mayit yang muslim merasa seolah-olah matahari hendak tenggelam. Karena itu ia berkata, biarkanlah aku sholat asar dulu. Kedua malaikat itu lalu bertanya, siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Apa pendapatmu mengenai Rasulullah? Jika mayit itu adalah seorang yang beriman, maka ia akan bisa menjawab dan Allah meneguhkan dirinya. Dikatakan kepadanya, sesungguhnya kami mengetahui engkau akan mengatakan itu, maka tidurlah layaknya seorang pengantin. Setelah itu mayit akan diberi hamparan dan pakaian dari surga. Kuburannya pun akan diluaskan sejauh 70 hasta. Kuburannya akan menjadi salah satu taman surga, dan dibukakan sebuah jendela yang menghubungkannya dengan surga sehingga angin surga pun menerpanya. Subhanallah. Tempat tinggalnya di surga diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Jika ia menyaksikan nikmat yang telah ia rasakan dan kemuliaan yang akan diberikan kepadanya, maka ia akan berkata, biarkan ia memberi kabar gembira kepada keluargaku. Dalam riwayat yang lain dikatakan, aku hendak menemui keluargaku dan kuberitahu mereka. Dikatakan kepadanya, tenanglah, inilah keadaan calon penghuni surga. Dalam Aqaidul Islamiyah, Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa di antara ruh-ruh itu ada pula yang dipenjara dalam bumi. Ruh ini tidak bisa naik ke alam atas sebab memang ruh tersebut dikategorikan sebagai ruh yang rendah yang harus masuk ke bumi. Ruh-ruh ini menurut peraturannya memang harus berada di dalam tanah
sama sekali tidak bisa berkumpul dengan ruh-ruh yang berdiam di atas langit. Ruh ini tidak beda jauh dengan keadaannya sewaktu ia masih hidup dalam jasad sewaktu di dunia. Ruh-ruh ini, kata Sayyid Sabiq, adalah ruh orang-orang yang sewaktu di dunia tidak mau berusaha untuk mengenal Tuhannya. Ruh-ruh ini adalah milik manusia-manusia yang berbudi luhur rendah, Makanya wajar jika ruh itu meninggalkan jasadnya. Ruh pun harus ditempatkan pada tempat yang rendah, yakni harus tetap di bumi saja. Masih menurut Sayyid Sabiq, dalam Al-Aqaidul Islamiyah disebutkan bahwa ruh ketika berada dalam alam barzah akan menempati beberapa tempat yang berbeda. Di antaranya ada ruh yang ditempatkan di sebuah tempat yang paling tinggi, yakni yang disebut sebagai A'lailiyin. Mereka adalah ruh para nabi. A'lailiyin. Mereka adalah ruh para nabi. Dalam tempat itu pun ruh masih berbeda-beda tempat kediamannya, sebagaimana yang disaksikan sendiri oleh Nabi ketika melakukan Isra. Di antaranya lagi ada ruh-ruh yang bertempat di kediaman burung-burung yang indah yang berkeliaran di surga. Mereka adalah ruh-ruh para pahlawan atau syuhada yang mati membela agama Allah. Namun begitu, berdasarkan beberapa hadis, tidak semua ruh para syuhada itu bisa bertempat di sana. Sebab ada beberapa ruh para syuhada yang terhalang sebab ia mempunyai tanggungan hutang terhadap sesamanya. Subhanallah. Di antaranya lagi ada ruh yang berada dalam tungku api. Tempat ini dikhususkan bagi ruh-ruh yang sewaktu di dunia dulu selalu melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu ada juga ruh yang berenang-renang di sungai darah, terus berdiam di tempat itu sambil memakan batu-batu. Itulah keadaan tempat bagi ruh-ruh manusia sewaktu di alam barzah. Dan dari keterangan di atas kita bisa memahami bahwa tempat kembalinya ruh adalah di alam barzah, di mana tempatnya disesuaikan dengan tingkat kualitas amal perbuatan manusia sewaktu di dunia. Jika amal perbuatan manusia itu baik, semisal para nabi atau para syuhada, maka tempat bersemayamnya ruh mereka berada di tempat yang begitu tinggi. Sementara ruh para durjana, mereka akan menempati tempat-tempat kediaman yang rendah. Bahkan banyak di antara ruh itu yang tak bisa naik ke langit sebab langit penolaknya. Ruh-ruh yang demikian akan terus berada di bumi, bertempat di mana, yakni berada terkungkung di bumi. Demikian kiranya semoga bermanfaat mengenai kupasan atau uraian keadaan dan keberadaan ruh di alam barzah. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi yang mendengarkan atau para pemirsa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.